Salah satu julukan Juventus yang dikenal selain La Vecchia Signora adalah La Fidanzata d'Italia, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Juventus sang kekasih Italia. Julukan yang bukan sembarang julukan, karena sejak dahulu kala Juve merupakan pemasok pemain timnas Italia yang terpercaya. Jika kita telisik balik kiprah Italia di event-event besar, maka kita akan temukan korelasinya dengan Juve, yakni Italia akan berjaya saat ada pemain Juve yang bercokol di dalamnya. Coba kita cek keabsahannya. World Cup 1934. Saat pertama kali Italia menjadi juara dunia, dari 22 pemain Italia terdapat di antaranya 9 pemain Juventus. Mereka adalah Luigi Bertolini, Felice Borel, Umberto Caligaris, Giampiero Combi, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta, dan yang terakhir Mario Vargilen. Cukup banyak ya, berarti kalau kita hitung sekitar 40% dari skuad juara dunia 1934 berasal dari Juventus. Bahkan kiper Giampiero Combi merupakan kapten Italia saat itu. World Cup 1938. Sayang sekali di World Cup kali ini hanya ada 2 pemain Juve, Pietro Raffa dan Alfredo Foni. Ya, setidaknya masih ada pemain Juve-nya ya. Kali ini skuad Italia saat juara Eropa tahun 1968. Ada 3 orang Juventino yang berkontribusi, Giancarlo Bercellino, Ernesto Castano, dan Sandro Salvadore. Lanjut ke World Cup 1982. Bersama dengan Inter Milano, Juve menjadi penyumbang pemain Italia terbanyak di skuad itu. Total ada 6 pemain, yakni Dino Zoff, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, dan Paolo Rossi. Dino Zoff kala itu sekaligus menjabat sebagai kapten tim, sementara Paolo Rossi pahlawan Italia. Dia adalah top skor World Cup edisi ini dengan 6 gol. Pada tahun 2006, saat Italia kembali menjadi juara dunia, Juve dan Milan sama-sama punya andil terbesar dalam mengirimkan pemainnya. 5 pemain sama-sama dikirimkan oleh masing-masing klub. Untuk Juve, mereka adalah Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro yang juga kapten tim, Gianluca Zambrotta, Mauro German Camoranesi, dan tidak lupa legenda terbesar Juve, Alessandro Del Piero. Yang terakhir, baru-baru ini di tahun 2021, Italia kembali jadi juara Eropa. Ada 4 pemain Juve di dalamnya, yakni duo center back Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini, serta duo Federico Chiesa dan Bernardeschi. Setelah panjang lebar kita throwback sejarah korelasi Italia dengan Juve, apa sebenarnya yang mau saya utarakan? Jadi, saat saya lihat penampilan terakhir Juve di UCL melawan Maccabi Haifa, ada momen yang cukup mendapat perhatian saya. Dari 11 pemain Juve di laga awal laga maksud saya, hanya menyisakan Matteo De Sciglio sebagai Italiano. Tapi kemudian De Sciglio mengalami cedera, maka di awal babak kedua posisinya digantikan oleh Alessandro. Itu artinya Juve tampil tanpa Italiano setidaknya selama 21 menit sebelum akhirnya Italiano kembali terisi dengan masuknya Locatelli dan Bonucci secara bersamaan. Sebagai Juventini dan tifosi La Nazionale Italia, saya merasa keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan. Semakin kesini, semakin sedikit saja keberadaan Italiano di skuad Juve. Bahkan, persentase tertingginya dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai 50% dari total skuad utama.
Saya jadi mengerti kenapa akhirnya Grinta menjadi hilang di kubu Juve. Masalah ini akan semakin serius apabila Juve terus-menerus mendatangkan pemain non-Italia di dalam skuad utama. Saya sangat berharap manajemen notice akan keadaan ini. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, tentunya dengan menambah Italiano di skuad, kemudian melepas non-Italia yang kualitasnya tidak istimewa, baik dari sisi skill maupun mentalitas. Nah, seperti apa sih kriteria Italiano yang pantas ditambahkan di skuad utama Juve? Untuk sisi teknis dan detailnya, saya rasa bukan kapasitas saya untuk membicarakannya. Hanya saja, jika pertanyaannya sosok seperti apa yang tepat, maka saya akan coba untuk memaparkan daftar potensialnya. Ini pastinya versi saya ya. Kalau teman-teman punya versi sendiri, silahkan saja share di kolom komentar. Kita bahas di setiap sektornya ya. Di posisi penjaga gawang, ada 4 nama yang saya rasa layak. Gianluigi Donnarumma. Ini nama pertama. Tapi kan dia sudah di PSG bang. Gajinya mahal pula. Ya, itu benar. Tapi kita perlu flashback bagaimana Gigi Buffon akhirnya merapat ke Juve di masa mudanya. Juve tidak akan segan-segan mengeluarkan budget besar untuk seseorang yang benar-benar istimewa. Apalagi Gigio ini statusnya adalah portiere utama timnas Italia sekarang. Posisi yang rasanya sangat cocok dipegang oleh kiper utama Juve. Yang kedua, ada nama Alex Meret. Apakah kiper Napoli ini istimewa? Pastinya. For your information, Meret ini dikala junior seringkali dikatakan oleh pelatih-pelatih yang menangani Azzurrini kalau dia jauh lebih hebat dari Donnarumma. Yang jadi kendala adalah dia ini kan pemain Napoli. Tahu sendiri kan bagaimana sikap Presiden Napoli terhadap Juve. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ketika ada nama kiper utama timnas junior Italia, Marco Carnesecchi. Jika melihatnya bermain, kita akan teringat masa-masa Gigi Buffon masih muda. Predikat sebagai kiper terbaik Serie B pun sudah menjadi sedikit bukti bahwa dia layak beraksi di level yang lebih tinggi. Guglielmo Vicario, ini nama yang terakhir. Mungkin sedikit orang yang mengenalnya. Tapi jika kita sering menonton match-matchnya Empoli, kita akan lihat setangguh apa sih Vicario ini. Pemanggilannya ke timnas Italia juga sudah didapat, yang artinya Roberto Mancini pun mengakuinya. Lanjut ke lini belakang, dimulai dari center back. Memang Juve sudah punya Federico Gatti sebagai suksesor Bonucci, tapi tidak ada salahnya Juve juga membimbing back muda lainnya yang mungkin saja bisa jadi pasangan emas Gatti di timnas Italia maupun di Juve. Giorgio Scalvini dan Matteo Lovato pantas kok untuk meneruskan tradisi back tangguh asal Juve di timnas Italia. Bahkan bisa saja Juve membajak Alessandro Bastoni dari Inter Milano, seperti saat mendapatkan Fabio Cannavaro dulu. Posisi back sayap musim ini adalah sektor yang paling lemah. Sisi kanan maupun sisi kiri sama kacaunya. Di kanan, Raul Bellanova-nya Inter wajib dibajak. Potensi pemain ini besar, dia tenang, dribble, crossing, dan visinya pun cenderung di atas rata-rata. Untuk sisi kiri, sebenarnya Juve sudah punya Andrea Cambiaso. Tapi jika performanya tidak sesuai harapan, nama-nama seperti Destiny Udogie, Fabiano Parisi, Emerson, bahkan Federico Di Marco
cocok untuk ada di sisi kiri pertahanan Juve. Untuk lini tengah, sebenarnya Juve cenderung aman. Locatelli masih ada di sana. Trio wonderkid Miretti, Rovella, dan Fagioli pun siap mengorbit. Jika ada nama yang pantas ditambahkan, mungkin Davide Frattesi bisa jadi salah satunya. Sebenarnya ini berat, karena di lini tengah percokol nama-nama kelas dunia di sana. Sulit meraih tempat di dalamnya. Pogba, Rabiot, Paredes terasa sulit digoyah. Terlebih, Juve juga masih sangat bernafsu memboyong Sergej Milinkovic-Savic. Winger pun situasinya mirip dengan lini tengah. Jika Italiano tidak benar-benar punya kemampuan istimewa, rasanya percuma saja. Nicolo Zaniolo dan Mattia Zaccagni mungkin pengecualian. Mereka sudah matang. Seharusnya bisa jadi tambahan amunisi yang bagus untuk Juve di sisi sayap penyerangan. Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik masih di usia primanya. Sosok striker muda Italia cocok untuk belajar banyak dari mereka. Kita kesampingkan Moise Kean yang terus-menerus menunjukkan hal yang begitu-begitu saja. Saya yakin dia akan dilepas manajemen. Cosimo da Graca, nama yang layak naik ke tim utama menggantikan Kean. Dia sedang buas-buasnya di Juve next gen. Jika ada opsi lain, mungkin Lorenzo Luca nama yang tidak buruk. Baiklah, sekian opini sok tahu dari saya, tapi setidaknya saya bisa mengeluarkan apa yang mengganjal di dalam pikiran. Tetap dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Berikan pengaruh positifmu di dalam sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.